Cek 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 cek. Halo sobat anime, gas lagi dah Shelang. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga komen supaya kita upload lancar terus. Dan untuk Shelang, mungkin sekitar 1 hingga 2 hari lagi bakal mentok ya cuy. Dan kita bakal lanjutkan love profile-nya lagi. Dan jika love profile udah mentok, kita akan bahas judul baru. Oke? Saran judul baru silahkan tulis di komentar. Tapi sebelumnya, kita lanjutkan dulu Shelangnya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shelang dia pun melakukan hal gila di mana dia menyingkirkan seorang jenderal penjaga karena jenderal itu menghalangi jalan miliknya. Dan tentunya menyingkirkan seorang jenderal tepat di hadapan mereka semua membuat para penjaga yang lainnya mereka pun bingung dengan keberanian gila yang dilakukan oleh Shelang. Bahkan saat ini Shelang dia pun meminta kepada Dumi untuk menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalannya. Dan benar saja mereka pun yang ada di depan dari Shelang mereka semua langsung dilenyapkan oleh Shelang. Dan untuk Shelang, dia nggak peduli dengan itu semua. Dan dia kembali melanjutkan perjalanannya masuk ke dalam ibu kota. Yang membuat mereka semua yang melihatnya, mereka pun berpikir kalau Shelang ini benar-benar gila. Berani menyingkirkan para pasukan penjaga kekaisaran. Dan mereka juga berpikir kalau Shelang ini telah melakukan sebuah pemberontakan. Sedangkan untuk Shelang sendiri dia nggak peduli dengan itu semua. Dan setelah dia melewati gerbang Shuanu, dia pun langsung pergi menuju tempat di mana Pangeran Kelima tinggal. Dan setibanya di kediaman dari Pangeran Kelima, di sini Shelang dia pun langsung bertemu dengan Kasim tua ini di mana dia terlihat bersedih dan dia juga melaporkan kalau saat ini Pangeran Kelima tidak ada di kediaman. Dia ditangkap dan dipenjara di kuil Gongzeng yang tentunya hal mengejutkan bagi Shelang. Ditangkap. Di sini Shelang dia pun bertanya apakah Pangeran Kelima dia menjadi tahanan rumah atau dia ditangkap. Tapi untuk Kasim dia pun mengatakan kalau saat ini Pangeran Kelima dia telah dipenjara. Yang tentunya hal itu mengejutkan bagi Shelang. Bagaimana mungkin seorang pangeran dipenjara? Karena sebelumnya untuk Putri Ningyan ketika dia membuat sebuah masalah dia menjadi tahanan rumah. Tapi kenapa Pangeran Kelima kok malah dipenjara? Memangnya kejahatan apa yang telah dilakukan oleh Pangeran Kelima? Ucap dari Shelang. Dan untuk Kasim ini dia pun mengatakan kalau sebelumnya Pangeran Kelima telah menyingkirkan seseorang. Dan tentunya hal itu mengejutkan bagi Shelang. Apa? Menyingkirkan? Dia adalah seorang introvert. Dia menyingkirkan orang. Dan itu tentunya membuat Shelang dia pun bertanya tentang apa maksud dari itu semua. Siapa yang disingkirkan dan berapa orang? Dan untuk Kasim dia pun mengatakan kalau sebelumnya Pangeran Kelima dia telah menyingkirkan 5 orang dari kuil Dali. Yang tentunya mengejutkan bagi Shelang. 5. Dan tentunya hal itu mengejutkan bagi Shelang bagaimana mungkin ini dapat terjadi. Namun tak lama setelahnya Luobing dia pun datang dan dia pun berlari dengan perut yang gede. Dia pun lari bondang bandung waduh datang menemui Shelang dan dia langsung menangis di hadapan dari Shelang dan dia mengatakan ini semua adalah salah dari dirinya dan Pangeran Kelima lah yang menanggung dosanya. Yang tentunya membuat Shelang dia pun bertanya apa maksud dari ini semua dan tolong ceritakan sesungguhnya. Dan itu membuat kini Luobing dia pun menceritakan sebenarnya kalau sebelumnya gadis-gadis yang mencoba untuk dapat diselamatkan oleh Shelang, anak-anak itu ditangkap dan dibawa oleh mereka para penjaga dari kuil Dali. Dan untuk Luobing dia pun mencoba untuk dapat menyelamatkan gadis-gadis kecil itu. Tapi ketika dia ingin melakukannya, dia dihalangi. Dan dia juga melihat kalau anak-anak itu ditangkap dan diperlakukan tidak baik hingga membuat Luobing sempat memberikan sebuah pelajaran perlawanan. Dia menggunakan jarum-jarum yang sebelumnya telah diberikan oleh Shelang. Dan itu ternyata berakhir dengan 5 orang mereka harus tumbang. Yang tentunya membuat Shelang dia pun tahu ini semua hanyalah sebuah jebakan. Dan dia juga tahu ini semua sengaja dilakukan untuk menjebak Pangeran Kelima. Shelang tahu ini semua adalah ulah dari putra mahkota. Dan di sini Shelang dapat mencoba untuk dapat menenangkan Luobing dan juga mengatakan kalau ini semua bukanlah salah dari Luobing. Dan di sini Shelang mencoba untuk dapat menenangkan hati dari Luobing yang sedang bunting. Waduh. Namun Shelang dia juga tahu kalau ini semua hanyalah sebuah jebakan yang memang telah disiapkan untuk menjebak dirinya. Dan dia juga tahu ini semua pasti adalah ulah dari putra mahkota. Namun ketika Shelang sedang berpikir, tiba-tiba aja dia juga mendapatkan sebuah laporan dari seorang penjaga yang melaporkan kalau saat ini ada sekelompok orang yang datang mencoba untuk menangkap Shelang. Dan benar saja ketika Shelang dia keluar, dia melihat kalau saat ini ternyata ada 2000 orang tepat di hadapan dari dirinya yang dipimpin langsung oleh seorang jenderal. Di mana jenderal ini dia pun mengatakan dan juga memberitahukan kepada Shelang kalau Shelang harus ikut bersama dengan mereka karena Shelang telah melakukan sebuah dosa besar di mana dia menyingkirkan seorang jenderal dan juga 83 orang penjaga. Jadi saat ini Shelang harus ikut bersama dengan mereka dan mengikuti acara pengadilan.
Namun untuk Xielang, dia pun tahu ini semua hanyalah sebuah akal-akalan doang. Dan dia meminta kepada Dumi untuk tidak membiarkan satu orang pun masuk. Dan jika mereka masuk maka singkirkanlah, ucap dari Xielang. Dan ternyata benar ketika para penjaga mencoba untuk masuk di sini, dar! Mereka digebuk sama Dumi yang membuat jenderal ini dia pun tahu kalau dia nggak bisa masuk dan dia hanya mengirimkan pasukannya 2000 pasukannya untuk mengepung kediaman tempat Xielang tinggal dan dia tidak akan mengizinkan siapapun keluar dan juga masuk. Namun semua kejadian yang ada di tempat ini dikuasai dan diatur oleh seseorang yang ada di ujung sana di seberang tempat ini. Dan ternyata siapa lagi jika bukan wanita ini. Selir putra mahkota dialah yang melakukannya. Dan dia juga mengatakan kepada Xielang kalau Xielang kau di ibu kota kau hanyalah seorang serangga. Dan kau tidak layak bermain-main di ibu kota, ucap dari gadis itu. Namun ternyata bukan cuma gadis ini saja yang ada di tempat ini, tapi orang dari pangeran ketiga pun juga ada, yaitu si bocah Shuwei ini. Dan dia juga mengatakan ini semua adalah dosa yang telah dilakukan oleh Xielang karena menolak dan melawan seorang pangeran. Dan dia juga mengatakan ini adalah ulah dari pangeran pertama ataupun putra mahkota. Dan ini adalah sebuah konsekuensi ketika dia menghadapi seorang pangeran. Dan jika saja Xielang bersatu dengan pangeran ketiga, maka ini tidak akan mungkin terjadi kepada Xielang. Tapi karena Xielang terlalu sombong melawan putra mahkota dan juga pangeran ketiga, maka inilah yang akan didapatkan oleh Xielang. Dan lihat apa yang bisa kau lakukan, ucap dari bocah Shuwei itu. Sedangkan di sudut lainnya saat ini Qasim dari pangeran kelima dia terlihat sangat amat khawatir. Dia pun bingung masalah dari pangeran kelima aja belum selesai. Kini Xielang juga terlibat sebuah masalah yang membuatnya jadi stres. Tapi melihat Qasim tua yang dari tadi mondar-mandir doang, mondar-mandir membuat Xielang mengatakan untuk tidak perlu khawatir. Dia mengatakan kalau 2000 yang ada di luar sana mereka semua hanyalah sebuah gertakan. Ini semua hanyalah sebuah gertakan jadi enggak perlu khawatir, ucap dari Xielang. Di sini Xielang dia pun tahu kalau dia nggak perlu menghadapi ini semua. Dia juga tahu ini semua akan berhenti dengan sendirinya ketika Kaisar datang. Jadi nggak peduli dan nggak perlu melakukan tindakan apapun. Ucap dari Xielang. Hanya saja saat ini kuncinya untuk dapat lepas dari masalah dengan pangeran ketiga dan juga putra mahkota adalah menyelamatkan pangeran kelima. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyelamatkan pangeran kelima dan membawanya ke puncak, ucap dari Xielang. Karena dia juga tahu untuk dapat menghadapi putra mahkota dan juga pangeran ketiga, Xielang dia juga harus mendapatkan dukungan dari seorang pangeran. Tapi tentunya itu tidak akan mudah bagi Xielang melakukannya jika pangeran kelima tidak mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan oleh seorang pangeran. Dan di sini Xielang dia juga tahu untuk dapat melakukannya dia harus mendukung pangeran kelima dan langkah pertamanya adalah menormalkan status yang dimiliki oleh pangeran kelima. Karena Xielang tahu kalau pangeran kelima tidak disukai oleh kaisar. Di sini Xielang dia juga berpikir langkah pertama untuk dapat meningkatkan, memenangkan ini semua, menormalkan status pangeran kelima, dan langkah kedua adalah membangun sebuah tim, dan langkah ketiga adalah membawa pangeran kelima mendapatkan prestasi yang luar biasa hingga dirinya dikenal oleh dunia. Dan itu akan membuat kaisar dia nggak punya pilihan lain selain menyukai pangeran kelima. Itu semua barulah mengangkat pangeran kelima sebagai penerus kaisar yang sesungguhnya, menjadikan pangeran kelima sebagai putra mahkota yang baru, ucap dari Xielang. Dan setelah pangeran kelima menjadi putra mahkota sesungguhnya, barulah aku bisa hidup tenang bersama dengan Mulan dan juga yang lainnya. Aku bisa hidup bersama dengan Mulan di rumah adem pensiun dan menikmati hari tua, ucap dari Xielang. Sedangkan di sudut lainnya untuk Kaisar Yue saat ini dia masih ada di perbatasan. Dia memang nggak bertempur lagi dengan Kaisar Wu, tapi dia menunggu utusan dari Kekaisaran Chu. Tapi nyatanya utusan dari Kekaisaran Chu nggak ada. Yang membuat Kaisar Yue dia hanya menghabisi waktunya bersama dengan Kaisar Wu. Mereka menghabiskan waktu bersama, bermain catur bersama, dan terus berbicara tentang hal-hal yang penting gak penting. Bahkan ketika mereka sedang bermain catur di sini Kaisar Yue dia lebih sering mengatakan sesuatu tentang Xielang dan juga Xielang yang membuat Kaisar Wu dia pun juga bingung kenapa Kaisar Yue lebih sering membicarakan Xielang daripada putranya sendiri. Ada apa? Namun di sini untuk Kaisar Yue dia pun tiba-tiba mendapatkan sebuah pesan yang dikirimkan oleh Pak Tua Qasim tentang kejadian yang ada di ibu kota, dan ketika dia membacanya dia pun cukup terkejut dengan apa yang telah dilakukan oleh pangeran kelima dan juga Xielang. Pangeran kelima menyingkirkan 5 orang pejabat dan Xielang ditangkap, dan itu tentunya membuat Kaisar Yue dia pun shock. Namun melihat Kaisar Yue yang sepertinya ada masalah di ibu kota membuat Kaisar Wu dia pun memutuskan untuk pulang. Aku harus pulang dulu, ucap dari Kaisar Wu.
Dan setelah Kaisar Hu dia pulang, di sini Kaisar Yue dia pun benar-benar marah ketika dia mendapatkan sebuah kabar kalau Shelang mendapatkan masalah di ibu kota, dan dia bertanya apakah Shelang ditangkap oleh gubernur ibu kota. Tapi untuk Kasim dia pun mengatakan tidak. Saat ini Shelang dia ada di kediaman dari pangeran kelima, yang membuat Kaisar dia pun benar-benar kesal ketika orang-orang yang ada di ibu kota berani-beraninya bersikap seenaknya, dan itu membuat dia pun benar-benar muak dan dia harus segera kembali ke ibu kota. Dan besok setelah aku mengantar Kaisar Hu kembali ke wilayahnya, aku akan pulang ke ibu kota, ucap dari Kaisar Yue. Dan benar saja, keesokan harinya setelah mengadakan sebuah upacara, di sini Kaisar Yue dia pun mengantar Kaisar Hu untuk pulang ke wilayahnya. Dan setelahnya Kaisar Yue dengan 10.000 pasukannya dia pun kembali ke ibu kota. Sedangkan di sudut lainnya, di kediaman dari pangeran pertama ataupun putra mahkota, dia selalu aja mendapatkan kunjungan dari pangeran keenam, di mana pangeran ke-6 datang ke tempat ini hanya untuk menyanjung putra mahkota dan menjelek-jelekan Shelang. Tapi untuk pangeran ataupun putra mahkota dia nggak suka dan nggak peduli, dan setiap apa yang diucapkan oleh pangeran ke-6 hanya disambut dan ditanggapi oleh selirnya aja. Hanya selirnya lah yang menanggapi itu semua. Namun tiba-tiba aja di sini pangeran pertama ataupun putra mahkota dia pun mengatakan 2 kali, yang membuat di sini selir ini dia pun langsung berlutut di hadapan dari putra mahkota, di mana guys ini dia pun tahu ini semua pasti ada hubungannya dengan bandit Kutu Hua yang telah gagal menjalankan tugasnya sebanyak 2 kali. Dan untuk gadis ini dia pun meminta ampun dari Kaisar, dan dia juga mengatakan kalau bandit Kutu Hua adalah orang kepercayaan mereka, dan dia adalah orang mereka dan telah bekerja selama ini dengan mereka, dan mereka juga telah tahu kemampuan apa yang dimiliki oleh Kutu Hua. Tapi di sini untuk pangeran pertama putra mahkota dia nggak peduli, dimana dia mengatakan ingin melepaskan hubungan, lepaskan dan tangkap dia dan hukum dia, ucap dari putra mahkota, yang membuat wanita ini dia pun mengatakan enggak, dia tidak mau, dimana dia mengatakan kalau Kutu Hua adalah orang mereka dan orang yang paling setia, bahkan telah bekerja selama bertahun-tahun dengan mereka. Tapi untuk putra mahkota dia nggak peduli dengan itu semua, karena dia nggak berguna lagi, maka singkirkanlah, yang membuat gadis ini dia nggak punya pilihan lain selain melakukannya. Sedangkan di sudut lainnya saat ini untuk Muncong dia pun berlutut di hadapan dari kediaman Pak Tua ini, pamannya Kaisar, dan dia meminta dukungan dari paman ini untuk pangeran kelima. Tapi dia nggak mendapatkan dukungan apapun. Dia diajukan, bahkan dia juga diajukan oleh Putri Ningji yang ada di tempat ini. Sedangkan di sisi lainnya saat ini untuk kediaman dari Perdana Menteri dia pun mendapatkan kunjungan dari putranya, di mana mereka mengatakan tentang apa yang harus mereka lakukan tentang pangeran kelima dan juga Shelang. Tapi di sini untuk Perdana Menteri dia pun mengatakan kalau mereka adalah orang dari putra mahkota, dan mereka nggak akan mengambil sikap tentang apa yang telah terjadi dengan urusan Shelang dan juga pangeran kelima. Mereka akan tetap terlihat diam walaupun mereka mendukung putra mahkota. Sedangkan di sudut lainnya saat ini untuk warga ataupun orang-orang masyarakat yang ada di ibu kota, mereka semua juga tahu kalau saat ini sepertinya akan semakin panas, karena mereka juga tahu tentang dosa yang telah dilakukan oleh pangeran kelima dan juga Shelang, yang membuat sebuah kekacauan. Namun tak lama setelahnya Kaisar dia pun tiba di ibu kota. Bahkan saat ini Kaisar dia tiba di ibu kota lebih awal dari apa yang diharapkan. Dan untuk Kaisar setibanya dia di ibu kota, dia pun langsung pergi menuju tempat leluhur keluarga kekaisaran, dan dia pun berdoa di hadapan dari tempat para leluhur tentang prestasi besar yang telah dia dapatkan. Dan setelahnya dia pun kembali ke kediamannya. Dan setibanya di kediamannya, di sini Kaisar dia pun langsung mendapatkan sebuah kunjungan dari seorang penasehat senior, di mana dia mengatakan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh Shelang dan juga pangeran kelima. Apalagi saat ini Shelang telah melakukan sesuatu yang luar biasa, di mana dia menyingkirkan seorang jenderal dan juga 83 pasukan penjaga, karena Shelang menolak untuk melakukan sebuah isolasi yang telah ditetapkan oleh Dewan Kekaisaran, yang tentunya hal itu membuat mereka meminta kepada Kaisar untuk menghukum Shelang, yang membuat Kaisar yang mendengarnya dia pun marah, dan dia meminta kepada Pak Tua Kasim Li untuk segera memanggil Shelang. Dan benar saja, setengah jam kemudian Shelang dia pun datang. Dia pun datang menemui Kaisar, dan itu membuat Kaisar ketika dia melihat Shelang, loh, ini bocah nyengir-nyengir doang, yang tentunya membuat Kaisar agak sedikit kesal ketika dia melihat Shelang. Kok dia tambah glowing ya? Padahal dia ada di medan laga, dan aku juga ada di medan laga, tapi aku kenapa terlihat lebih keriput? Dan itu tentunya membuat Kaisar dia pun kesal dengan Shelang. Namun di sini ketika Shelang dia akan mengatakan sesuatu tentang kejadian yang ada di ibu kota, di sini Kaisar yang meminta kepada Shelang untuk diam. Shh, diam.
Jangan berbicara apapun itu, ujar dari Kaisar. Di sini Kaisar juga mengatakan kalau Xiang adalah orang yang luar biasa. Dia telah memberikan sebuah prestasi yang benar-benar edan. Dan di sini Kaisar dia pun bertanya kepada Xiang apa, mau hadiah apa? Ujar dari Kaisar. Dan untuk Xiang, hadiah ya, hadiah. Dan ketika Xiang akan mengatakan sesuatu, di sini Kaisar dia pun menghentikannya. Diam aja kau, diam. Gak usah berbicara, ucap dari Kaisar. Di sini Kaisar dia juga mengatakan kalau saat ini Yun Mengze dia telah kembali dan dia pergi ke wilayahnya untuk membahas tentang perceraian dari Putri Ningyan. Dan bagaimana jika kau menikahi Putri Ningyan? Ucap dari Kaisar. Di sini Kaisar dia pun berencana untuk menikahkan Xiang dengan putrinya. Dan Xiang, kau bisa menikah dengan Putri Ningyan dan kau akan melepas status menantumu dari keluarga Jin. Walaupun aku nggak peduli juga jika kau masih ingin memiliki hubungan dengan Mulan. Kau boleh melakukannya, tapi kau akan menjadi menantu dari keluarga Ning, bukan lagi keluarga Jin. Dan kau bisa menjadikan Mulan sebagai istrimu juga. Aku nggak peduli dengan itu semua. Ucap dari Kaisar yang membuat Kasim Tuali. Ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa untuk Xiang. Hadiah yang luar biasa untuk Xiang karena Xiang akan menjadi menantu dari seorang Kaisar. Tapi untuk Xiang dia pun mengatakan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi di sini Xiang dia pun mengatakan kalau dia nggak bisa melepaskan Mulan begitu aja. Dia nggak bisa melepaskan keluarga Jin. Jadi bagaimana jika aku menantu keluarga Jin dan juga menantu keluarga Ning? Ucap dari Xiang yang ingin menikah dengan Ningyan dan juga Mulan yang tentunya membuat Kaisar dia pun kesal dengan apa yang diucapkan oleh Xiang yang membuat Kaisar dia pun meminta pasukannya penjaga untuk segera menangkap Xiang dan membuangnya. Dan benar saja Xiang dia pun dibuang setelah dia mengatakan sesuatu yang gak masuk akal. Dan selesailah cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan apa yang akan dilakukan oleh Kaisar kepada Xiang yang memang gak tahu diri ini akan kita bahas di part lanjutannya aja. Sampai jumpa, bye, thank you.